Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kita kembali membahas alur cerita dari Babang Chunmyung yang makin seru ini ya guys ya. Jadi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Lee Seol berhasil mengalahkan Tang Hak dengan cara yang cukup spektakuler menggunakan serangan Plum Blossom Sword, teknik yang meledak indah di atas langit hingga ngebuat seluruh anggota keluarga Tang benar-benar kaget dan terkesima. Terutama Tang Soso yang nggak menyangka kalau Lee Seol mampu mengerahkan teknik pedang semegah itu sebagai seorang wanita. Setelah puas menghajar Tang Hak, Lee Seol pun turun dari arena dan Chunmyung nyuruh Jogul untuk merawat racunnya si Lee Seol. Kali ini giliran Chunmyung yang maju ke atas arena dengan pedang pinjaman dari Bahai Chun. Sambil terus melangkah maju ke depan, tiba-tiba Chunmyung ngeluarin gumpalan kain dari dalam bajunya dan siapa sangka perut kembungnya tadi itu cuma acting doang di hadapan semua orang. Dengan tatapan yang serius, Chunmyung bilang dalam hati, bersiaplah, tongkat leluhur biasanya akan menyakitkan. Selagi Tang Hak yang bonyok dibawa turun untuk mendapatkan perawatan, semua member keluarga Tang masih aja nggak menyangka kalau Tang Hak akan dikalahkan secara memalukan seperti ini. Serangan Tang Soso bilang dalam hati, dia berhasil, dia mengalahkan Tang Hak dan dia menang. Dan bukan Divine Dragon Monhua yang melakukannya, melainkan salah satu temannya. Apalagi dia adalah seorang perempuan. Kini hati Tang Soso mulai tergerak berkat kemenangan Lee Seol yang luar biasa. Dan itu juga menjadi bukti kalau perempuan bisa menjadi apapun selama punya kemauan dan tekad baja seperti Lee Seol. Namun begitu ngelihat Chunmyung naik ke atas arena, Tang Soso bilang, pertarungan udah selesai bukan? Terus kenapa dia naik lagi? Di tengah kebingungan para keluarga Tang, Chunmyung berdiri di tengah arena dan dia bilang dengan tegas, aku punya ekspektasi tinggi untuk keluarga Tang Sichuan yang terkenal ini. Tapi aku sangat kecewa. Mendengarkan itu, spontan keluarga Tang marah besar dan bilang, apa kau meremehkan kami? Jangan sombong hanya karena kau menang sekali. Kata mereka nggak terima dengan ucapan Chunmyung itu. Chunmyung meminta mereka jangan marah-marah dulu. Menurutnya, jika mereka ada di posisinya si Chunmyung ini, pasti akan berpikir hal yang sama lah. Sambil menunjukkan ke arah Tang Hak, Chunmyung lanjutin, lihatlah. Sangat penting untuk bisa menilai kemampuan dirimu sendiri dan lawanmu sebelum bertarung. Aku nggak pernah mengira keluarga Tang nggak bisa melakukan hal dasar seperti itu. Dia nggak kalah melawanku. Dia kalah melawan salah satu temanku. Tapi gelar Monhua Divine Dragon adalah milikku, bukan milik teman-temanku. Dengan kata lain, dari awal dia memang nggak punya kesempatan menang melawanku. Namun memaksakan diri untuk melakukan duel ini sama aja dengan terang-terangan minta dipermalukan. Meremehkan lawan dan terlalu percaya diri itu adalah sesuatu yang nggak boleh dilakukan oleh petinggi sekte manapun. Jadi aku harus tanya sekarang kepada semua yang ada di sini, siapa yang bertanggung jawab atas duel konyol ini? Jawab, siapa? Seketika semuanya terdiam mendengarkan pertanyaan Chunmyung ini dan mereka semua menatap ke arah Tang Wei seakan menumpahkan kesalahan ini kepada ketua Dewan Elder itu. Tang Wei yang kini ditatap oleh seluruh anggota keluarga Tang sangat kesal dan dia bilang dalam hati, ini situasi yang gawat. Aku tahu cucuku gak sebanding dengan Monhua Divine Dragon. Itu sebabnya aku mencoba meracuninya. Tapi ternyata dia malah kalah melawan rekannya. Bajingan itu sengaja menyusun semua ini agar aku harus menjelaskannya sendiri. Dan dia tahu aku gak bisa melakukan itu. Kalau aku gak bisa mengakui dan menjelaskannya secara gak langsung, dia menyuruhku untuk menerima pandangan orang-orang yang meragukanku. Dia benar-benar membuatku seperti orang yang tolol dan bahkan gak bisa menilai kemampuan cucunya sendiri, lalu berani menantang Divine Dragon, kata Tang Wei yang tangannya bergetar dan urat wajahnya mulai bangkit karena marah. Ngelihat reaksi keluarga Tang dan Elder, Chunmyung sengaja memperkeruh suasana lagi dengan bilang, jadi kau ya Elder yang bertanggung jawab atas duel kali ini. Tapi ini aneh, dari apa yang ku dengar, Elder keluarga Tang harusnya memberikan nasihat kepada Lord, sedangkan Lord yang jelas mengerti situasinya bertaruh kami untuk menang dan duduk di seberang sana tuh. Jadi sekarang siapa yang harus dinasehati? Chunmyung terus-menerus memprovokasi kalau Elder Tang yang sekarang ini jauh dari contoh penasihat yang bijak dan udah mengumpulkan wawasan bertahun-tahun selama hidupnya. Bahkan dia nggak ragu memanggil Elder sebagai beban bagi Lord keluarga Tang. Nggak tahan lagi dengan provokasi dari Chunmyung, Tang Wei pun berteriak, jaga mulutmu, kesabaranku ada batasnya bocah Monhua. Tuh kan, lihat nggak ada wawasan sama sekali. Kau bahkan nggak tahu siapa yang mentolerir kesombongan siapa.
Kau tahu kenapa ini bisa terjadi? Karena kau itu lemah. Kau sangat lemah hingga nggak bisa mengenali seberapa kuat lawanmu. Dan kau pikir kau pantas memberikan nasihat kepada Lord. Penghinaan ini nggak akan terjadi kalau para elder nggak memaksakan duel ini, sehingga Lord bisa melakukan rencananya dengan lebih cepat. Ini adalah akibat dari mendengarkan tua bangka pikun yang nggak tahu apa-apa, kata Chun Myung yang nggak berhenti melakukan provokasinya. Spontan wajah Tang Wei benar-benar merah padam mendengarkan hinaan sadis dari Chun Myung itu. Makanya dia pun berteriak lagi, aku udah muak mendengarkan omong kosongmu itu. Kau kira aku akan terus menahan diri? Ya elah tua bangka, kau benar-benar nggak punya wawasan dan kebijaksanaan ya. Kenapa tua bangka ini diangkat jadi elder sih? Buktikanlah. Buktikan kalau kau memang pantas menyebut dirimu sebagai seorang elder, kata Chun Myung yang kini mulai menantang Tang Wei. Berhubung Tang Wei hanya diam, Chun Myung pun bilang lagi kalau cara membuktikannya itu simple. BTW dari tadi kau cuma bilang kalau kau udah menahan dirimu. Haduh, menahan diri itu hanya bisa dikatakan oleh seorang yang kuat kepada orang yang lebih lemah darinya. Kau kira kau lebih kuat dariku? Sambil tersenyum Chun Myung bilang, buktikan perkataanmu itu. Jika kau mengalahkan aku dalam duel, maka itu berarti perkataanmu itu benar. Tapi jika aku yang menang, itu berarti penilaianmu sama sekali nggak berguna dan harus dibuang ke tong sampah. Benar bukan? Kata Chun Myung yang ngebuat Baik Chun dan kawan-kawan mulai berkeringat dingin. Tapi Tang Wei malah tertawa lebar dan dia bilang, apa? Kau ingin berduel denganku? Kau sedikit terkenal dan langsung jadi sombong. Kau berani menantangku, Great Elder dari keluarga Tang? Hadah, aku tahu kau itu pikun karena udah bau tanah. Tapi jujur aku capek mengulangi perkataanku. Jadi gimana? Mau duel? Kata Chun Myung yang gak mau basa-basi lagi. Mendapatkan tantangan Chun Myung itu dalam hatinya, si Elder mengakui kalau situasi sekarang memang udah terlanjur cukup kacau baginya. Kalau dia mengalahkan bocah sombong ini di depan semua anggota keluarga Tang, paling enggak dia bisa memperbaiki keadaan yang kacau ini. Makanya Tang Wei pun nanya ke Lord keluarga Tang, apa gak masalah kalau dia membunuh bocah Monhua ini? Tang Gunak pun berdiri dari kursinya dan dia ngejawab, Monhua Divine Dragon adalah teman keluarga Tang. Jadi aku nggak bisa menghentikan temanku untuk melakukan apa yang dia inginkan. Mendengarkan itu, Chun Myung dan Tang Wei sama-sama tersenyum. Dan Tang Wei pun langsung melompat ke atas arena lalu bilang ke Chun Myung, kau udah keterlaluan bocah. Kau harusnya puas dan menerima hasil saat kau punya kesempatan. Hati-hati tua bangka, jangan sampai salah ngomong di depan banyak orang. Nanti reputasimu makin hancur. Makin lama kau ngomong makin jadi bahan tertawaan nantinya, jawab Chun Myung dengan tersenyum licik. Nggak tahan lagi dengan semua provokasi dan ejekan dari Chun Myung, Tang Wei pun langsung menyiapkan stand martial art terbaiknya. Tapi tiba-tiba Chun Myung bilang, bentar Pak Tua, ada satu hal lagi. Kau pasti akan menggunakan racun bukan? Kalau iya, aku akan menambahkan satu syarat lagi. Lebih seperti menambahkan satu taruhan lagi lah. Jadi jika kau menang, aku akan memberikan semua yang kau inginkan dari awal. Ya, dari awal-awal tadi. Monhua akan meninggalkan keluarga Tang dan gak akan pernah kembali lagi. Lalu bocah bodoh sebelumnya akan ditunjuk sebagai penerus Lord, seperti yang kau inginkan lah. Mendengarkan itu, semua orang kaget dong. Bahkan Tang Wei bilang kalau Chun Myung udah gila. Namun Chun Myung lanjutin, jangan khawatir, aku masih waras kok. Tenang. Tapi kita juga perlu mengubah keinginan dari pihakku dong. Sambil membayangkan mendiang Tang Bo, Chun Myung bilang dalam hati, jangan tersenyum kepadaku sobat. Lalu Chun Myung bilang dengan lantang, kalau aku menang dalam duel kali ini, bubarkan Dewan Elder dan mundur dari posisimu. Lord keluarga Tang gak butuh penasihat gak berguna seperti kalian. Tang Wei hanya diam membisu mendengarkan ucapan tersebut. Sedangkan Baik Chun yang ikutan kaget langsung menanyakan ke Tang Gunak, apa provokasi semacam ini dan sebesar ini udah dibicarakan dengan Chun Myung sebelumnya. Dengan wajah kebingungan tapi juga gak bisa menutupi senyum di wajahnya, Tang Gunak ngejawab, aku juga baru dengar sih. Spontan keringat dingin Baik Chun makin berkucuran ngelihat juniornya yang begitu sembarangan dan juga ikut campur dalam masalah internal sekte lain kali ini. Baik Chun yang terus khawatir nanya ke Tang Gunak, Lord, kau sendiri udah pernah melawan Chun Myung sebelumnya bukan? Kau harusnya punya gambaran kasar tentang kemampuan mereka. Kalau mereka bertarung, siapa yang menang menurutmu? Tang Gunak diam sejenak lalu ngejawab, itu akan menjadi pembantaian sepihak dan kemenangan telak bagi Elder. Kata Tang Gunak yang ngebuat Baik Chun makin panik lagi tentunya.
Tanggunak kelanjutin, kekuatan sejati dari keluarga Tang hanya muncul ketika racun dan hidden weapon digabungkan. Seperti yang kau tahu, aku nggak menggunakan racun saat bertarung dengan Divine Dragon. Jika Elder hanya menggunakan hidden weaponnya, mungkin Chunmyung masih bisa unggul. Tapi si Elder sendiri adalah master dari Poison Art. Jika Chunmyung nggak hati-hati, dia akan menjadi mayat hitam dalam kurang waktu 10 detik. Baichun menyanggah pernyataan tersebut dan bilang kalau sebelumnya Chunmyung kan juga pernah bertarung melawan Elder Sekte Udang dan setara. Tapi menurut Tanggunak, Tang Wei ini merupakan Great Elder, bukan Elder biasa. Levelnya bahkan lebih tinggi dari Heusan yang pernah Chunmyung hadapi. Tanggunak bilang ada perbedaan yang jelas antara para Elder dan Great Elder. Analoginya itu untuk melawan Great Elder keluarga Tang, maka Sekte Udang harus mengirimkan Great Elder mereka yang udah pensiun. Mendengarkan itu, Baichun wajahnya langsung pucat, sedangkan Jongyun bilang kalau duel harus segera dihentikan. Tapi menurut Baichun, mereka berdua udah terlanjur berada di arena sambil mempertaruhkan kehormatan masing-masing. Kalau duel ini dihentikan, justru akan menghancurkan reputasi yang susah payah Chunmyung bangun. Apalagi dia bukan orang yang mau mendengarkan kalau disuruh berhenti. Ngelihat dilema yang dihadapi Baichun dan kawan-kawan, Tanggunak pun merasa was-was dan bilang dalam hati sambil ngelihat ke arah Chunmyung, "Teman ya, kau bilang ingin menjadi teman dari keluarga Tang hanya karena dorongan hati sesaat. Tapi apa kau benar-benar akan mempertaruhkan nyawamu untuk sesuatu yang sepele seperti keinginan sesaat itu? Memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Apa kau ingin menunjukkan padaku arti seorang teman? Aku gak akan membiarkan dia mati di sini, bahkan jika berarti aku harus berperang melawan seluruh Dewan Elder," kata Tanggunak yang udah bersiap dengan dagger rahasianya jika terjadi skenario terburuk. Sedangkan di atas arena, Tang Wei awalnya gak terima dengan cara tambahan yang Chunmyung katakan. Kalaupun dia kalah, dia akan sangat malu sampai ke titik dimana dia gak akan mungkin menunjukkan wajahnya lagi di keluarga Tang. So, kenapa dia harus setuju dengan cara tambahan dari Chunmyung? Dengan tegas Chunmyung pun bilang, kalau kau benar-benar punya rasa malu, kau akan menempati kesepakatan yang kubuat ini. Tapi melihat tindakanmu sejauh ini, sepertinya kau bahkan gak tahu apa itu rasa malu. Apa seseorang yang gak tahu apa itu rasa malu bisa dipercaya untuk menepati kesepakatan? Kau mungkin akan membuat segala macam alasan untuk ikut campur lagi dalam urusan lore. Lagi pula, hanya itu yang kau punya. Chunmyung tahu persis usia tua bukan jaminan sebuah kebijaksanaan. Mereka yang menindas generasi muda untuk meningkatkan otoritas mereka sendiri dan berebut kekuasaan gak pantas disebut sebagai Elder sejati. Makanya sekarang Chunmyung paham kalau Elder Monhua lah yang merupakan Elder sejati, dan itu tergambarkan dari seberapa besar kepedulian dan rasa cinta mereka terhadap Monhua. Sambil membayangkan Tang Bu, Chunmyung bilang dalam hati, kau dan aku yang kita miliki hanyalah ketenaran yang gak berguna. Tapi setidaknya aku beruntung, aku masih bisa diberikan kesempatan memperbaiki semuanya, kata Chunmyung sambil menarik pedangnya dan bilang, ayo lawan aku sekarang. Atau jika kau terlalu takut untuk kalah, kau bisa mengatakan kepada semua orang yang ada di sini bahwa kau nggak akan menerima syarat-syarat itu. Lalu aku akan mundur. Tang Wei pun menghela napas panjang dan aura pekat mulai menyelimuti tubuhnya. Dan dia bilang, baiklah jika itu yang kau inginkan, aku akan melakukannya. Akan kupastikan kau mati dengan cara yang paling menyakitkan yang bisa terbayangkan. Terlihat seluruh tubuh Tang Wei diselimuti oleh aura asap hitam pekat. Dan tiba-tiba pipi Jongyong yang berada di pinggiran arena sana mulai memerah diikuti Baichun yang juga merasakannya. Ngelihat itu, Tanggunak pun bilang ke mereka, tutupi kulit dan mata kalian lalu mundur. Racun yang bercampur dengan udara cukup kuat untuk melelehkan sekelilingnya. Jika kalian terlalu dekat, kau akan terkena dan keracunan. Sedangkan Tang Wei yang kini udah berada dalam form terbaiknya mengerahkan Poison Art di tangan kanannya sambil bilang, mati kau. Seketika aura yang dilapisi racun itu melesat ke arah Chunmyung. Namun karena Chunmyung bisa menghindarinya dengan gampang, maka si Elder pun ngeluarin jarum yang gak terhitung jumlahnya ke arah Chunmyung. Tapi semua jarum itu pun bisa Chunmyung tangkis dengan satu tebasan kuat sambil bilang, serangan begini tutup mata pun bisa ditangkis. Kini giliran Chunmyung yang menerjang ke depan. Kesal ngeliat dua serangan yang gak mempan sama sekali, Tang Wei pun mundur ke belakang sambil ngeluarin bola-bola racun dari kedua tangannya. Ngelihat itu, Chunmyung pun menebas semua bola-bola itu sampai terbelah semuanya. Namun tiba-tiba dari bola-bola itu keluarlah asap merah pekat yang menutupi setengah arena tempat Chunmyung berdiri sekarang. Ngelihat itu, spontan Tanggunak panik luar biasa sampai berkucuran keringat. Dia berteriak, apa? Ghost King
Order. Ini adalah racun yang sangat ekstrim. Semuanya tutup hidung dan mulut kalian sekarang, kata Tangguna kepada seluruh senior Chunmyung yang ada di belakangnya. Tangguna benar-benar gak menyangka kalau Elder Tang Wei berbuat gila sejauh ini. Dalam hatinya Tangguna bilang dia melanggar aturan dan melepaskan Ghost King Order di tempat yang ramai seperti ini. Bajingan gila. Semua keluarga Tang juga ikutan panik ngelihat racun ekstrim tersebut. Beberapa dari mereka ada yang mencoba kabur secepat mungkin dari sana, tapi ada juga yang meminta agar menyeret orang tua gila itu keluar dari arena. Ngelihat besarnya kobaran asap racun ekstrim tersebut, Tangguna mulai bilang dalam hati dengan sangat kesal, udah berakhir, gak ada lagi yang bisa ikut campur sekarang ini. Bahkan anggota keluarga Tang gak akan bisa bertahan jika mereka terkena racun Ghost King Order. Bajingan tua gila itu bisa-bisanya dia melakukan hal yang sangat keji seperti ini, kata Tanggunak dengan penuh amarah. Bahkan tangannya yang memegang dagger bergetar dengan keras. Karena asap tersebut terlihat Chunmyung bertekuk lutut di atas arena, dan Tang Wei pun bilang kepadanya, kau terlalu sombong bocah. Keluarga Tang bukan hanya terkenal dengan hidden weaponnya, tapi keluarga Tang jadi kuat karena racun. Kau meremehkan keluarga Tang karena hanya mempertimbangkan hidden weapon kami. Nggak puas sampai di situ, Tang Wei melemparkan lagi bola-bola lain yang kemudian meledak menjadi asap biru, dan dia pun ngelanjutin, kau tahu apa yang mengelilingmu sekarang ini? Itu adalah Ghost King Order dan 7 Step Soul Casing Sand. Mereka semua adalah racun mematikan yang nggak memiliki penawar. Nggak peduli seberapa hebat seorang warrior, mereka nggak akan bisa menghindari setiap butir debu di udara atau menahan semua pasir yang berjatuhan. Kalian dari faksi ortodoks selalu memandang rendah keluarga Tang, dan sebenarnya kami punya aturan sendiri juga untuk nggak menggunakan racun tanpa penawar melawan warrior martial art ortodok lainnya. Tapi jika kami menggunakan racun sejati kami tanpa batas, keluarga Tang mungkin akan menguasai Murim. Sekarang kau pasti akan mati meski aku nggak melanjutkan serangan. Namun hal seperti itu nggak membuatku puas, cuy, kata Tang Wei yang kemudian melempar guci kecil yang dilapisi aura hitam hijau pekat ke arah Chunmyung. Chunmyung yang terlihat gak berdaya mencoba mengangkat tangannya untuk menangkap guci tersebut, tapi guci itu malah meledak di tangannya yang ngebuat racun menyerangnya bertambah menjadi 3 macam. Ngelihat itu, Baichun panik luar biasa, tapi dia nggak bisa membantu apapun. Sedangkan Tang Wei tersenyum puas ngelihat Chunmyung merasakan racun ketiganya. Dia bahkan bilang itu adalah asap gembira. Dinamakan seperti itu karena mereka yang terkena tampak seperti menari dengan gembira saat mereka sebenarnya meronta-ronta kesakitan. Itu adalah hadiah terakhir untukmu. Rasakanlah kesakitan hingga nafas terakhirmu. Selagi racun tersebar mulai memudar secara perlahan di arena, Tang Wei pun bilang ke Tanggunak, bagaimana Lord dengan duel terhormat ini? Dengan wajah yang berkeringat dan sangat marah, dia bilang dalam hati, sial, udah terlambat. Bahkan jika aku melompat ke arena sekarang, gak ada yang bisa menyelamatkan Defend Dragon Monhua. Bajingan itu gak layak disebut seorang elder. Dia telah mencampakkan kehormatan warrior faksi ortodok. Karena itu dia gak pantas lagi menjadi elder. Dengan sangat marah, Tanggunak berteriak, setelah melakukan semua ini, apa kau masih menganggap dirimu elder keluarga Tang? Menggunakan racun mematikan tanpa penawar saat berduel dengan seorang warrior muda dari faksi ortodok. Apa bedanya kau dengan mereka dari sekte demonik? Mendengarkan itu, Tang Wei tersenyum dan ngejawab, sekte demonik katamu? Lord, sadarlah. Itu sebabnya keluarga Tang gak pernah menguasai dunia. Gimana posisi keluarga Tang sekarang? Kita punya racun dan hidden weapon yang mampu menguasai dunia, tapi kita malah terjebak di sudut Sichuan, berpura-pura menjadi penguasa. Berapa lama lagi kita harus terikat oleh hukum kuno ini? Kincen, Emei, konyol. Jika mereka benar-benar menjadi musuh kita, nggak butuh lebih dari sehari untuk mengubah Gunung Kincen dan Gunung Emei menjadi lautan darah. Tapi lihat keadaan kita sekarang. Kita dikelilingi oleh keluarga yang lemah dan nggak bisa melakukan apapun. Lord, apa begini masa depan keluarga Tang yang kau inginkan? Apa keluarga Tang yang lemah dan menyedihkan ini yang kau inginkan? Mendengarkan itu, Tanggunak menjawab, terus, apa kau mau menyerang semua orang dengan racun mematikan? Kau pikir itu akan menjadi alasan yang sah? Kau hanya akan menjadi musuh publik di Murim. Tapi Tang Wei bilang lagi, menjadi musuh semua Murim? Kalau mereka kita kalahkan semua, bukankah itu artinya kita akan menguasai dunia? Berhenti memperlakukanku seperti penjahat, Lord. Penjahat yang sebenarnya adalah kau, karena membuat keluarga Tang jadi lemah seperti ini. Membentuk aliansi dengan Monhua. Beraninya kau meremehkan keluarga Tang. Lord, kami para elder nggak mundur bukan karena kami lemah.
Jika kau terus mencoba menekan Dewan Elder seperti ini, kami bisa mengubah sikap kami terhadapmu. Jujur, Tanggunak merasa kalau kekejaman Elder harus segera dihentikan sekarang, tapi dia juga ragu apa bisa menghadapi konsekuensinya, mengingat Tang Wei adalah Great Elder yang punya banyak pendukung. Dan mereka semua hadir di pinggiran arena sana. Apa iya dia harus menyerang Tang Wei sekarang? Kalau menyerangnya sekarang, itu sama aja memberikan Tang Wei lebih banyak pembenaran. Tanggunak yang benar-benar kesal kemudian bilang dalam hati, harusnya aku turun tangan sejak awal. Memberikan kesempatan untuk dia bicara seperti ini di depan semua orang, gagal melihat ambisinya serta membiarkan duelnya dengan Divine Dragon adalah kesalahan terbesarku. Harusnya aku menghentikan duel ini sepenuhnya dari awal. Tapi kepercayaan butaku kepada Divine Dragon dan keraguan sesaat, itulah yang membawa kami pada hasil yang mengerikan ini. Aku harus bertindak, aku harus menghentikannya. Ngelihat Tanggunak gemetaran, Tang Wei pun tersenyum lebar dan dia mengangkat semua racun di arena sambil bilang, saksikanlah akhir yang menyedihkan dari Divine Dragon Monhua yang kau percayai sebagai temanmu itu. Begitu seluruh racun hilang dari arena, semua mata orang di sana terbuka dengan lebar, tercengang lihat apa yang terjadi. Tapi yang paling kaget di sini adalah Elder Tang Wei karena dia ngelihat Chun Myung masih hidup bernafas sampai detik ini. Sambil berkeringat dingin, si Elder pun bilang, apa? Gimana bisa kau masih hidup? Sedangkan Chun Myung sendiri terlihat tubuhnya menghitam, bahkan racun sampai keluar dari rongga matanya, diikuti muntah hebat saking keras racun yang Tang Wei kerahkan. Tapi seiring Chun Myung memuntahkan racun tersebut, warna kulitnya secara perlahan kembali normal dan itu ngebuat Tang Wei benar-benar kaget. Setelahnya Chun Myung pun berdiri sambil bilang, kalau cuma segini mah aku bisa menahannya. Udah kuduga masakan si Chuan memang mantap, kata Chun Myung yang ngebuat semua orang kaget bukan main, bahkan sampai bola mata mereka semua nyaris keluar. Tang Wei benar-benar kaget dan nanya kenapa racunnya nggak berefek kepada Chun Myung. Harusnya Chun Myung udah berubah menjadi genangan darah tanpa satupun dari bagian yang tersisa, bahkan tulang sekalipun. Dengan wajah panik berkeringat dingin, Tang Wei bilang dalam hati, mustahil. Bahkan seorang Pig Master mungkin bisa bertahan sedikit atau menahan racun sampai batas tertentu, tapi itu pun dengan segala kemampuan yang mereka punya, nggak mungkin bocah seperti dia bisa menahannya. Sambil ngeluarin racun yang nyangkut di gigi dan meludahkannya, Chun Myung pun bilang, ku dengar dari tadi kau kebanyakan bacot. Ya elah. Jadi mari kita luruskan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, alasan keluarga Tang belum menguasai dunia bukan karena mereka nggak menggunakan racun, cuy. Itu karena racun nggak berhasil, tolol. Nggak percaya? Apa racun yang kau banggakan ini mempan terhadapku? Kedua, bukan keluarga Tang yang mengizinkan aliansi dengan Monhua, tapi Monhua lah yang mengizinkan aliansi dengan keluarga Tang. Itu penting, jadi ingatlah baik-baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, Lord dari keluarga Tang mencoba bersekutu dengan Monhua karena dia melihat segalanya dengan visi yang jelas. Sedangkan kau nggak tahu apapun. Pasti berat bagi Lord punya elder goblok sepertimu. Ngelihat wajah Tang Wei cuma bisa tercengang dan terdiam seribu bahasa, Chun Myung pun ngelanjutin, sepertinya kau masih belum paham ya. Tapi sebanyak apapun aku menjelaskan, kau tetap nggak akan mengerti situasinya. Jadi anggaplah aku ini kebal terhadap semua racun keluarga Tang. Baiklah, mari kita lanjutkan duel ini. Keluarkan apapun yang kau punya. Yo, kita cukup menceritanya sampai di sini ya guys ya. Apakah yang akan terjadi dan apakah Chun Myung bisa memberikan pelajaran kepada mereka semua? Saksikan terus alur cerita Sword Shiny Return hanya di channel Fokus Anime dan stay update.